Apakah virus corona ini buatan? Bisa jadi. Tapi apakah itu membuat virus corona ini tidak ada? Jelas tidak. Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan video kali ini saya buat teman-teman murni tanpa maksud membela salah satu pihak manapun. Saya open banget kalau teman-teman mau diskusi, kita bahas bareng-bareng kesalahan di pemerintah mungkin, di tenaga kerja, kesehatan, dokter, dan lain-lain, atau mungkin di masyarakat, saya open banget. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar, apa pertanyaan teman-teman, kita diskusi bareng. Yang penting, diskusinya dengan kepala dingin. Sebelum masuk ke topik corona yang tadi, saya cuma pingin share sih, apa sih dilemanya dokter sekarang di masa pandemi ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, dokter itu bekerja dengan SOP. Jadi, dokter punya aturan main dan cara melakukan tindakan, diagnosa, pengobatan semua itu diatur dalam SOP. Tiap rumah sakit punya SOP yang berbeda-beda. Makanya, akhirnya keluarlah SOP urusan yang kayak COVID gini dari Kemenkes. Itu untuk menyeragamkan semua protokol di berbagai rumah sakit. Kalau rumah sakit pemerintah, biasanya mereka akan ikut aturan yang dibuat oleh Kemenkes. Ya karena rumah sakitnya pemerintah kan, anggaran dana semua dari pemerintah. Karena itu ikut SOP-nya dari Kemenkes. Sedangkan kalau rumah sakit swasta, biasanya ada modifikasi menyesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi lapangan rumah sakit masing-masing. Ya kan, uang-uangnya mereka sendiri juga. Mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah juga biasanya. Sehingga mereka melakukan SOP-nya sendiri. Nah, SOP terkait COVID ini gimana sih? Yang pertama adalah semua pasien dengan gejala demam harus dicurigai COVID. Dicurigai ya, bukan dinyatakan COVID. Ini yang beda teman-teman. Nah, berdasarkan dari kecurigaan inilah, nanti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait COVID. Pemeriksaannya banyak hal, mulai dari anamnesa, yaitu pertanyaan. Tanyakan apakah dari riwayat kontak dengan orang yang positif, apakah pernah bepergian dari daerah-daerah yang positif COVID seperti zona merah, zona hitam, dan lain-lainnya. Pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, bahkan sampai rapid test PCR swab. Kita tidak mungkin menegakkan seseorang terdiagnosa COVID atau sakitnya pasti COVID tanpa bukti yang jelas. Kita butuh pemeriksaan-pemeriksaan yang memang mengarah ke COVID. Contoh misalnya kita ketemu pasien yang sakitnya demam. Ternyata dia pernah bepergian dari Surabaya. Ternyata keluarganya yang satu rumah ada yang positif COVID. Ternyata dilakukan foto toraks, paru-parunya bermasalah. Terakhir dilakukan PCR swab, hasilnya positif. Kita bilang diagnosanya COVID. Enak teman-teman kalau semua yang kita tanyakan, yang kita cari ini memang mengarah ke satu gejala COVID. Kadang-kadang kita bisa temukan itu sangat bervariasi. Gejalanya sih demam, iya. Riwayat satu rumah dengan pasien COVID? Iya. Pemeriksaan foto toraks? Iya, paru-parunya bermasalah. Dilakukan pemeriksaan lab? Bukan COVID. Mau percaya yang mana? Nah, ketika ada dilema-dilema kayak ginilah yang mungkin banyak orang-orang awam tidak tahu bahwa medis itu nggak bicara tentang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh. Pemeriksaan COVID ini memang disarankan menggunakan PCR swab. Tapi ada banyak faktor-faktor lain yang juga bisa di cross-match-kan sehingga menunjukkan bahwa memang seseorang ini gejalanya ke arah COVID. Nah, disinilah timbang-timbangnya inilah kemampuan seorang dokter dinilai. Ketika dokter hanya terpaku sama hasil lab saja, biasanya cenderung akan misdiagnosa nantinya. Jadi, pada dasarnya kita nggak mungkin bilang seseorang kena COVID atau pasti COVID kalau memang nggak ada gejala-gejala yang mengarah ke arah COVID. Nggak ada pemeriksaan penunjang, nggak ada hasil laboratorium yang memang mengarah ke COVID. Bodoh banget dokternya kalau memang dia maksa seseorang kena COVID. Memang teman-teman, saya harus jujur sama teman-teman, ada dokter-dokter, ada pihak rumah sakit yang mengambil keuntungan lewat wabah ini. Karena seperti teman-teman tahu, seseorang yang kena COVID itu biayanya bisa sampai ratusan juta kali rawat inap. Dan kalau nggak pemerintah yang bayar, ya pasiennya yang bayar. Dan ini sering kali dimanfaatkan. Namun, bukan bicara membela dokternya, tapi memanfaatkannya ini pun tetap harus ada gejala COVID gitu loh teman-teman. Nggak mungkin seseorang yang nggak ada gejala COVID sama sekali langsung dituduh seseorang kena COVID. Nggak ada hasil lab, nggak ada foto toraks, nggak ada riwayat kontak.
ujuk-ujuk langsung COVID gitu, nggak mungkin. Kalau teman-teman ketemu dokter kayak gitu, teman-teman berhak untuk menolak diagnosa dokternya dan teman-teman bisa laporkan. Teman-teman laporkan ke ID setempat, ke Dinkes setempat. Itu biar bisa digarap dokternya, karena itu udah nggak benar kalau dia memang memaksakan suatu diagnosa. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak gini saya benar-benar nggak setuju teman-teman. Karena ada begitu banyak dokter lain, ada begitu banyak perawat lain, ada begitu banyak rumah sakit lain yang berusaha ketika gray area ini mengutamakan kepentingan pasien. Apa maksudnya mengutamakan kepentingan pasien? Teman-teman bayangkan dari sisi kita anggap pasiennya ini COVID. Ketika dokternya menimang-nimang, kayaknya COVID ini. Udahlah dianggap sebagai COVID karena memang gejalanya mengarah. Artinya pasiennya akan diisolasi. Pasiennya akan dirawat sesuai protokol COVID. Melindungi dokter, melindungi perawat, melindungi pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit itu. Karena dokternya nggak cuma merawat satu pasien. Sisi yang lain lagi, kadang-kadang dokter bisa menimang. Oke lah, ini bukan COVID. Gejalanya memang demam, batuk, sesak, tapi gambaran foto toraksnya tidak mengarahkan ke gejala khas COVID. Oke, saya yakin ini bukan COVID. Ketika pasiennya itu dirawat bukan di ruang isolasi, perawat-perawat, dokter-dokter lain yang lewat di ruangan itu juga semua, itu juga ada tanggung jawabnya di sana. Oleh karena itu menegakkan diagnosa seseorang kena COVID itu nggak segampang itu teman-teman. Beban moral seorang dokter untuk menegakkan dia ini COVID apa enggak itu nggak cuma ke pasien, ke tenaga kesehatan, ke pasien-pasien yang lain juga, biaya juga tentunya. Sayangnya media nggak suka yang begini. Media lebih suka, wah dokter, rumah sakit cari untung, di blow up, besar. Hal ini akan membuat teman-teman semakin nggak percaya dengan tenaga kesehatan. Banyak kasusnya di Surabaya juga, orang-orang yang menolak diperiksa hanya karena takut dibilang COVID. Ini nggak benar sih sebenarnya teman-teman. Ini harus diedukasi dan lewat jalur ini saya pingin share ke teman-teman. Kita cuma pingin melakukan pemeriksaan supaya memastikan teman-teman sehat, teman-teman terbebas dari COVID. Saya bisa dengan yakin ngomong karena saya banyak kenalan dokter-dokter juga, punya teman-teman, dan saya udah tanya ke mereka juga. Mereka setiap hari tuh beresikokan dirinya untuk kena pasien-pasien COVID. Sehari ke 30-40 pasien datang dengan gejala-gejala yang demam, sesak gitu aja. Nggak tahu dia COVID apa enggak. Dan teman-teman saya harus punya tanggung jawab untuk memikul beban ini, menentukan seseorang itu COVID apa enggak. Tolong kalau teman-teman bisa share video ini, share supaya lebih banyak orang yang paham bahwa kita nggak pernah memikirkan untuk menegakkan seseorang kena COVID tanpa gejala, tanpa bukti yang jelas. Ketika masuk ke gray area, ada banyak sekali dokter yang mengutamakan pasiennya. Jauh lebih banyak dibandingkan oknum-oknum dokter dan rumah sakit yang mencari keuntungan pribadi. Disinilah aku ingin teman-teman kita punya stigma yang lebih positif untuk tenaga kesehatan dan kita lebih mau untuk memeriksakan kesehatan kita. Lebih baik kita tahu di awal daripada kita tahu terakhir dan ternyata kita sudah menginfeksi banyak orang lain. Apakah virus corona ini buatan? Bisa jadi teman-teman. Saya nggak tahu sejujurnya. Dari banyak bukti-bukti yang dipaparkan, banyak cerita-cerita konspirasi yang disambungkan, masuk akal. Terbukti, negara-negara yang lagi sekarang perang juga negara-negara yang disebutkan sebagai negara-negara konspirasi itu. Terlepas teman-teman mau percaya, teman-teman mau nggak percaya, itu hak teman-teman. Dan itu nggak masalah buat kita tenaga kesehatan. Kita nggak mempermasalahkan kalau teman-teman percaya corona ini konspirasi, atau corona ini bukan konspirasi. Tapi apakah corona itu tidak nyata? Jelas tidak. Oke, teman-teman aku ceritakan analoginya lah. Bayangin teman-teman lihat video di YouTube, ada yang bilang, wah ini video settingan ini. Wah ini mereka drama ini. Mereka ini konspirasi ini, mereka pura-pura. Ketika teman-teman lihat videonya, orangnya ada kan di video itu. Si A, si B, direkam, ada suaranya, ada videonya. Terlepas mereka itu settingan apa enggak, faktanya mereka ada, mereka nyata. Sama juga kayak corona, terlepas corona ini konspirasi apa enggak, virusnya itu ada. Memang kita nggak bisa lihat secara jelas. Bahkan saya yang praktek dokter aja nggak semua virus saya pernah lihat. Virus hepatitis, virus HIV, virus demam berdarah, saya juga nggak pernah lihat. Tapi manifestasinya berupa penyakitnya saya pernah lihat. Dan banyak orang-orang, pasien-pasien yang kena COVID gitu. Kasihanilah teman-teman kita yang kena COVID gitu loh. Mereka juga nggak mau kena COVID, tapi mungkin karena alam, mungkin karena faktor imunitasnya, mereka harus kena COVID. Yang kita doakan mereka untuk sembuh.
Tapi buat teman-teman yang belum kena COVID, yang nggak kena COVID, tolong jangan menyepelekan COVID. Karena teman-teman punya resiko itu. Teman-teman mungkin karier, teman-teman mungkin nggak punya gejala, tapi bisa menginfeksi orang-orang sekitar lagi, keluarga. Dan saya nggak pingin itu terjadi, teman-teman. Sehingga saya pastikan corona itu virusnya nyata. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu panik banget, nggak mau kerja, di rumah terus, dan lain. Kalau perlu kerja, kerjalah. Kalau perlu cari uang lah. Perlu makan juga kan? Tapi lakukan protokol kesehatan. Ajak teman-temannya, satu gengnya, satu komunitasnya untuk pakai masker, budaya cuci tangan. Nggak susah kan teman-teman? Saya harapkan lewat video ini kita bisa punya insight yang baru, teredukasi dengan lebih baik, nggak dengan cara ofensif, dan kita tujuannya sama-sama satu, supaya Indonesia bisa bebas corona. Karena COVID ini kita bisa cegah lewat protokol kesehatan. Semakin baik kita lakukan ini, semakin banyak masyarakat yang tahu hal ini, tentu kita akan bisa sama-sama melawan COVID lebih baik. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat. Subscribe juga kalau teman-teman belum subscribe. Harapan saya kita bisa teredukasi dan bisa melawan corona bersama-sama. Thank you, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.